Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara. Saya Agus Triyono dari SD Negeri 2 Magang Jepara. Saya Abdul Munir dari SD Negeri 2 Mulyoharjo. Dan saya Asma Wafa dari SD Unggulan Terpadu Bumi Kartini Jepara. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual tugas 2.3 kucing supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bapak. Oke, baik Pak Agus. Hari ini kita akan memulai sesi pra-supervisi sebelum Pak Agus melakukan coaching. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik supervisi ini ya Pak ya. Saya berharap Pak Agus sudah menguasai kompetensi ini tentunya karena kemarin kita juga di ruang kolaborasi sudah melakukan praktik coaching ya. Di antara yang dinilai adalah kemampuan dalam mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian ada juga pertanyaan yang berbobot, kemudian ada memberdayakan coaching. Nah Pak Agus, penilaian ini bisa dipahami ya? Nah kemudian Pak Agus, saya ada beberapa pertanyaan Pak sebelum Pak Agus melakukan coaching ya. Pak Agus ini setelah disupervisi nanti dalam kegiatan coachingnya, apa sih yang Pak Agus harapkan saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini Pak Agus? Oke, terima kasih Bu Afa. Ini jadi untuk observasi nanti Bu, saya ingin mengembangkan kemampuan dalam mendengarkan aktif Ibu dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ini kebetulan di pembelajaran diferensiasi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, baik Pak Agus. Terus kira-kira bagian mana yang nanti Pak Agus ingin saya benar-benar mengamati? Oke, terima kasih Ibu. Jadi untuk bagian yang ingin diamati yaitu saya ingin di bagian alur ceritanya Ibu. Dan alur cerita nanti dan sesi dalam coaching coaching nanti terutama dalam menginspirasi dan merencanakan tindakan. Oke, baik Pak Agus. Selanjutnya nih, bagaimana penilaian Pak Agus sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Pak? Oke, terima kasih Ibu. Saya merasa cukup baik, tetapi saya ingin lebih mendalam dalam menginspirasi dan merencanakan tindakan konkret saya dengan kunci. Terus harapan dari observasi ini apa Pak Agus? Terima kasih Ibu. Saya berharap bisa mendapatkan umpan balik yang konstruktif yang bisa membantu saya meningkatkan kompetensi coaching saya dalam kegiatan ini. Baik Pak Agus, semoga nanti harapan-harapan tersebut akan terwujud dalam sesi coaching yang akan Pak Agus lakukan. Nah sekarang monggo Pak Agus bisa melakukan sesi coaching bersama coachingnya. Kemudian setelah itu kita akan bertemu lagi dengan kegiatan pasca supervisi. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum Pak Munir. Waalaikumsalam Pak Agus. Selamat pagi Pak Munir. Bagaimana kabarnya kali ini Pak Munir? Hari ini baik dan sehat. Nah, ini katanya Pak Munir mau ngobrol nih dengan saya ingin menyampaikan sesuatu. Silakan untuk Pak Munir untuk menyampaikan sesuatu tentang apa yang sudah kita pelajari. Ya, terima kasih Pak Agus ya. Begini, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi Pak Agus ya, terutama yang pertama itu terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Ya, saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba di kelas 5 saat melaksanakan pembelajaran diferensiasi pelajaran matematika Pak Agus. Ya. Tapi hasilnya itu pemahaman itu saya rasa masih kurang Pak. Selain itu saya itu merasa seperti berjuang sendiri karena partner saya sama guru bahasa Indonesia itu lebih tertarik dengan pembelajaran
Selanjutnya untuk topik yang sangat menarik ini Pak Munir, kita memiliki waktu antara 15 sampai 20 menit untuk mendiskusikannya. Nah, apa yang Bapak ingin capai dari diskusi kali ini? Monggo Bapak. Saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan secara diferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa itu meningkat, dan kedua rekan saya sesama mapel bahasa Indonesia itu mau untuk berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdifferensiasi di kelas saya. Oke, terima kasih. Oh, begitu ya Pak. Hebat sekali Pak Munir. Ini sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi berbeda. Tapi Pak Munir merasa hasil pemahaman siswa belum optimal ya. Nah, kemudian ini Pak, apa yang menjadi permasalahan Bapak dalam pembelajaran ini seperti ini? Jadi mungkin itu Pak, ada 3 hal terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, kemudian bagaimana caranya agar rekan sama mapel bahasa Indonesia itu mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini Pak. Wah, menarik sekali obrolan kita hari ini Pak. Jadi Pak Munir ini memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan mapel lainnya. Kalau boleh tahu Pak, apa sih yang ingin dicapai oleh Pak Munir dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya saya itu ingin ketika pembelajaran diferensiasi itu, sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner, dan wawancara terkait persiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran koordinasi itu dilakukan secara berkesinambungan di fase yang sama, itu fase implementasi. Alhamdulillah Pak, saya salut dan mengapresiasi sekali apa-apa yang sudah Bapak lakukan. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, langkah atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi semakin bagus dapat diterapkan di semua tingkatan? Saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga membuat PKPB berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang saya berikan kepada mereka. Selain itu, saya sudah mendiskusikan hal ini dengan rekan sejawat sekolah saya Pak. Wah, mantap sekali Pak yang sudah Bapak lakukan. Alhamdulillah ya Pak. Kalau tidak keberatan, apakah Pak Munir pernah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Pak Munir dapatkan untuk menambah semangat dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Alhamdulillah Pak ya, saya sudah berkonsultasi dengan bapak-bapak sekolah, rekan satu mapel dan beberapa siswa. Bagus Pak Munir, sudah melangkah mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Pak Munir dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Kami mengalami sedikit kendala Pak, karena yang diajak berkolaborasi tidak optimal. Kami mencoba mengajak rekan yang masih di kelas 6 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Kami berharap ada kesinambungan dari kelas 5 dan kelas 6, dan anak-anak lebih senang untuk pembelajaran. Terkait dengan langkah Pak Munir dalam kolaborasi dengan rekan yang mengajar kelas 5 dan 6, harapan Bapak ke depan seperti apa Pak? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan
rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat sehingga mereka itu lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rencanakan. Oke, sekarang antara grade 1 sampai dengan 10, kira-kira di grade berapa rekan sejawat Bapak ini, dan bisa dinaikkan sampai grade berapa? Mungkin kalau grade-nya bagus ya, grade 5 ya bagus ya. Karena beberapa guru yang sudah senior sepertinya mereka itu memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, mengingat pembelajaran ini itu membutuhkan banyak sekali persiapan. Tapi saya itu yakin bagus ya untuk keseluruhan itu bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, karena meskipun sudah senior, kalau persiapan itu kan bisa dihandle oleh guru yang masih muda Pak ya. Dalam segi aplikasi kelas mereka oke, bahkan jagonya bagus. Wah, menarik nih Pak analisis Pak Munir ini terkait guru-guru di sekolah Bapak. Apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam kurun waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi ini dengan rekan satu matkul Bapak? Rencananya setelah pekan asesmen akhir ini bagus ya, itu kan ada waktu seminggu ya, sambil remedial dan mengolah nilai, saya akan diskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran diferensiasi ini. Alhamdulillah Pak, saya sangat bahagia karena Bapak sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Pak Munir hadapi. Saya ini bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Bapak lakukan kegiatan tersebut. Mungkin saya Pak yang sebagai penanggung kegiatan, karena saya yang menginspirasi terlaksananya acara ini. Kemudian guru bahasa Indonesia kelas 5 dan kelas 6, guru dan mapel lain juga boleh bergabung kalau mereka bersedia Pak. Oke, bagaimana cara Pak Munir memastikan bahwa kegiatan ini akan benar-benar terlaksana dan segala hasil diskusi yang Bapak lakukan terkait pembelajaran diferensiasi ini dapat diimplementasikan dengan baik di kelas masing-masing? Saya akan mulai menghubungi guru dalam satu minggu tersebut dari sekarang. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran diferensiasi ini. Alhamdulillah, kebetulan waktu kita sudah habis nih Pak Munir. Saya sangat senang karena Pak Munir bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Baik, Pak Munir, sampai di sini dulu ya. Saya tunggu kembali diskusinya. Terima kasih juga atas waktunya Pak Agus ya. Sangat luar biasa Pak Agus ini. Mudah-mudahan dengan percakapan ini implementasi pembelajaran diferensiasi saya itu menjadi lebih baik. Ternyata itu Pak Agus ya. Apa namanya? Solusi itu bisa dari diri sendiri Pak Agus. Kalau kita itu bisa meluapkan mengungkapkan Pak Agus. Jadi kasih sekali Pak Agus ya. Sama-sama Pak Munir, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Agus, bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching ya, menjadi coach? Kita sampai pada kegiatan pasca supervisi ya Pak Agus. Jadi saya sudah mengamati. Selanjutnya saya ada beberapa pertanyaan nih Pak. Tadi ketika melakukan coaching itu Pak Agus menilai performanya Pak Agus itu bagaimana Pak dalam menggunakan alur tirta tadi? Terima kasih Ibu, saya merasa cukup baik, tetapi mungkin masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, terutama dalam fase inspirasi dan rencana. Oke, jadi jenengan masih merasa ada yang perlu diperbaiki dalam bagian fase dan rencana. Kira-kira kenapa sih Pak kok seperti itu? Apa yang membuat Pak Agus berpikir seperti itu? Saya merasa coaching membutuhkan lebih banyak contoh konkret
saat kita membahas inspirasi dan rencana ini terlihat dari beberapa hal yang dari kemarin sudah disampaikan. Terima kasih. Oke Pak Agus, kalau begitu boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak Agus? Boleh Bu, silakan. Jadi saya mengamati tadi hasilnya ya, Pak Agus ini sudah membahas mulai dari teman-temannya, kemudian ada inspirasi, rencana, dan tindak lanjutnya itu sudah sangat baik ya Pak Agus ya. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk ya. Pak Agus juga sudah bisa menjadi pendengar yang baik, memberikan hadir secara utuh dan memberdayakan Koci untuk bisa memberikan solusi-solusinya sendiri. Kira-kira pendapat jenengan bagaimana Pak? Saya sangat senang Bu mendengarnya Bu, karena dengan seperti ini saya bisa melaksanakan kucing ini dengan lebih maksimal. Tapi Pak Agus ini, maaf ini harus saya sampaikan juga ya, saya juga melihat ada hal-hal yang perlu dikembangkan ya Pak Agus ya. Misalnya tadi saat Koci merencanakan kegiatan kolaborasi dengan guru-guru. Nah, ini kegiatan kolaborasinya akan berjalan seperti apa? Ini tentu saja membutuhkan contoh-contoh yang konkret ya. Barangkali di situ Pak Agus bisa menggunakan contoh-contoh konkret seperti apa sih kegiatan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyusun rencana pembelajaran diferensiasi. Kira-kira seperti itu Pak, tanggapan dari saya. Jadi ada yang perlu dikembangkan yaitu terkait dengan pemberian contoh-contoh konkret tentang bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh guru. Menurut pendapat Pak Agus bagaimana? Ya Ibu, saya sangat setuju karena itu memang bagian dari yang saya rasa Bu. Jadi dengan seperti ini, dengan pasca observasi ini atau supervisi ini, saya bisa mengetahui atau mendalami apa kelebihan atau mungkin kekurangan yang saya miliki. Dari diskusi kita ini Pak Agus, apa yang sudah Pak terbayang oleh Pak Agus ya? Kira-kira Pak Agus itu sudah terbayang akan melakukan apa untuk meningkatkan performa Pak Agus lagi? Ya, terima kasih Bu. Saya setelah diskusi ini berjalan dan saya akan mempersiapkan contoh konkretnya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya ini nanti akan memberikan ada contoh kecil Bu, yaitu metode visual atau permainan yang mungkin bisa langsung diterapkan oleh Koci dalam pembelajaran berdiferensiasi. Baik Pak. Baik, saya berharap Pak Agus juga tidak lupa untuk mencatat ya hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademiknya. Kemudian sebagai penutup, apa yang Bapak Agus ini dapatkan dari proses ini Pak? Saya mendapatkan dari proses yang sudah kita lalui ini Bu, saya akan mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya berbagai contoh konkret yang relevan yang saya rencanakan dengan tindakan dengan Koci, dan tentunya ini akan berdampak baik untuk murid dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan terima kasih atas umpan baliknya Bu. Semoga apa yang kita laksanakan ini bermanfaat di masa yang akan datang. Baik Pak Agus, terima kasih untuk sesi praktik coaching yang sudah Pak Agus lakukan. Semoga ini dapat dikembangkan ya, praktik baiknya untuk kedepannya kita lebih baik lagi dalam hal supervisi akademik. Terima kasih Pak Agus sudah berdiskusi bersama. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bapak.